Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Karimah Nisa Solihah, dan juga ada Nadra, akan mempresentasikan tentang kejujuran ilmiah dan plagiarisme. Langsung saja, definisi karya ilmiah dan kejujuran ilmiah akan dijelaskan oleh Nadra. Pada Nadra, dipersilahkan. Baik, bismillah. Yang pertama yaitu ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya yang berarti adalah pekerjaan, hasil perbuatan. Adapun dengan ilmiah yaitu adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seseorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Kemudian dalam karya ilmiah pun ada etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah adalah norma atau standar aturan penulisan karya ilmiah yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang aturan penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan dari etika penulisan karya ilmiah yaitu adalah agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun penulis memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, dan masyarakat terlindungi juga terjaga kepentingannya masing-masing dari kemungkinan yang berdampak negatif. Baik, selanjutnya itu ada kejujuran ilmiah. Pada penulisan karya ilmiah, penulis harus dengan jujur dalam menyebutkan rujukan, bahan, atau pemikiran yang diambil dari sumber lain. Karena jika dalam pemakaian bahan atau pikiran dari sebuah sumber tidak disertai dengan rujukan, maka dapat dikatakan sebagai pencuri. Dalam penulisan karya ilmiah, merujuk dan mengutip sebuah sumber adalah kegiatan yang tidak dapat dihindari. Bahkan kegiatan ini malah dianjurkan, karena perujukan dan pengutipan sangat membantu dalam pengembangan ilmu. Pada penulisan karya ilmiah, seorang penulis wajib untuk tidak melakukan suatu kecurangan yang sering disebut dengan plagiasi, yang mana plagiasi adalah suatu kecurangan berupa mengambil tulisan atau pemikiran dari orang lain yang diakui sebagai pemikiran dan hasil tulisannya sendiri. Dengan itu, penulis karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi, dan yang lainnya harus membuat dan mencantumkan pernyataan bahwa karyanya itu bukan pengambil alihan pemikiran ataupun tulisan orang lain. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sikap jujur tersebut tercermin dalam mengutip karya atau pikiran orang lain melalui penerapan teknik pengolahan informasi yang benar.
Kejujuran merujuk dengan mengutip teks, tabel, dan gambar dapat dilakukan dengan mencantumkan identitas penulis dan tahun penulisan. Hal ini juga merupakan pengembangan dari sikap menghargai karya atau pikiran orang lain. Dalam menulis karya ilmiah, ada beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam proses penulisannya. Yang pertama yaitu ada pemalsuan hasil penelitian. Pemalsuan hasil penelitian ini disebabkan oleh peneliti yang enggan dengan sengaja tidak melakukan kegiatan analisis secara bertahap sesuai dengan rancangan penelitian yang ada, sehingga timbullah keinginan untuk melakukan pemalsuan hasil. Pemalsuan hasil dari penelitian itu dapat diidentifikasi oleh pihak penguji melalui pencocokan antara data dan temuan. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti yang baik, maka haruslah mengikuti prosedur penelitian yang sesuai rancangan yang telah direncanakan untuk mendapatkan hasil temuan yang relevan. Yang kedua, yaitu ada pemalsuan data penelitian. Nah, kasus ini sering terjadi karena dalam proses sebuah penelitian, hal yang termasuk cukup sulit adalah dalam pengumpulan data. Pemalsuan data dapat diketahui oleh penguji dengan menanyakan kesesuaian proses pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan juga hasil data yang didapatkan. Yang ketiga yaitu ada pencurian proses dan hasil. Maksudnya adalah plagiasi, yaitu mengambil ide, informasi, data, atau hasil kegiatan ilmiah tanpa mencantumkan identitas sumber yang diambil. Yang keempat yaitu ada pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Pelaksanaan penelitian yang sulit dilakukan oleh satu orang, maka akan dibantu dengan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Mereka pada dasarnya bekerja dengan profesional, oleh karena itu mereka harus diperlakukan dengan profesional juga. Yang kelima yaitu ada perbuatan tidak adil sesama peneliti. Nah, dapat berupa tidak dicantumkannya nama peneliti kedua dalam hasil penelitian. Yang keenam itu ada kecerobohan yang disengaja, misalnya berupa penggunaan alat pengganti dalam pengumpulan data yang tidak relevan. Yang ketujuh itu ada penduplikasian, yaitu adalah penyalinan informasi secara menyeluruh dari hasil karya ilmiah peneliti lain dengan hanya mengganti satu atau beberapa unsur judul ataupun yang lainnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, plagiarisme dan konsekuensi hukumnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Plagiarisme atau biasa disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat itu adalah pendapat diri sendiri. Plagiarisme adalah pengambilan atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan lengkap. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena dianggap mencuri hak cipta orang lain dan melanggar undang-undang tentang hak cipta. Praktek plagiat juga dapat menimbulkan konflik antar sesama apabila terdapat lebih dari satu orang mengakui satu karya. Tindakan plagiarisme biasanya berkaitan erat dengan dunia akademik atau hal-hal yang bersifat karya ilmiah dan lebih banyak dibahas dari sudut etika. Kasus-kasus plagiarisme di dunia pendidikan terjadi karena lemahnya aturan dan kurangnya kesadaran moral ilmiah seorang penulis. Salah satu indikator utama terjadinya plagiarisme adalah pengambilan kutipan, baik sedikit ataupun banyak, tetapi pengutip tidak menyebutkan sumber kutipannya, sehingga seolah-olah apa yang ditulisnya adalah milik dirinya sendiri. Lalu, salah satu cara aplikatif dan efektif yang dapat mengurangi plagiarisme yaitu dengan menerapkan pendekatan proses atau disingkat PP. Lalu bisa juga disebut pendekatan keterampilan proses atau PKP. Nah, itu terdiri dari yang pertama, pra-menulis. Nah, jadi pada tahap ini penulis mencari topik skripsi, menyusun kerangka karangan, mencari bahan-bahan acuan,
dan menyiapkan segala sesuatu yang dapat menunjang kerja ilmiah tersebut. Lalu yang kedua, penyusunan draft. Nah, pada tahap ini yaitu menyusun draft untuk proposal tugas akhir. Yang ketiga, yaitu revisi atau tahap perbaikan. Yang keempat, editing atau tahap penyuntingan. Yang kelima, yaitu sharing atau tahap berbagi. Nah, etika menulis karangan ilmiah sebenarnya masuk dalam ranah moral akademis. Oleh karena itu, aturannya sering hanya bersifat formalitas saja. Misalnya, pada setiap karangan ilmiah, tugas akhir skripsi atau disingkat TAS, wajib disertakan halaman pernyataan yang isinya menyatakan bahwa karya ilmiah yang ditulisnya adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil jiplakan karya orang lain. Semangat yang melandasi pernyataan ini adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan orisinalitas sebuah karya tulis yang menjadi hak milik seseorang. Sudut pandangnya yaitu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sudut pandang penulis sendiri. Dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keaslian sebuah karya. Normatifnya ialah kalau bukan milik sendiri, sudah seharusnya tidak dikatakan sebagai miliknya. Apabila kaidah normatif ini dilanggar, maka penulis tersebut telah melakukan perbuatan pengambilan hak cipta orang lain. Hal ini jelas termasuk perbuatan pidana. Lalu menurut sudut orang lain, pengambilan hak cipta milik orang lain jelas akan merugikan pihak lain secara ekonomis, moral, dan intelektual. Lanjut, modus tindak plagiarisme karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu mengcopy karya orang lain. Yang kedua, membonceng karya orang lain. Jadi kayak ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan karya orang lain. Yang ketiga, mengubah karya orang lain. Yang keempat, dibuatkan orang lain. Dan yang kelima, membeli karya orang lain. Berikut jenis plagiarisme karya tulis. Yang pertama ada duplikasi judul, yaitu menyangkut kesamaan atau kemiripan judul. Yang kedua, duplikasi substansi, yaitu kesamaan atau kemiripan dalam hal isi dan substansi yang diteliti. Yang ketiga, duplikasi kajian teori. Kesamaan teori paling banyak ditemukan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa. Pengajuan tugas akhir skripsi biasanya menunjukkan gejala musiman topik. Jadi banyak yang memakai topik yang sama. Lalu yang keempat, duplikasi referensi. Sering ditemukan pada bagian daftar pustaka atau referensi. Terbukti bahwa mahasiswa hanya mengcopy daftar pustaka skripsi lain yang memiliki kesamaan substansi. Persoalan ini juga terjadi gejala penyandaran referensi palsu. Lalu ada aturan terkait sanksi bagi pelaku tindak plagiarisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tersebut bahwa sanksi atas tindak plagiarisme dalam persoalan karya tulis sebagai berikut. Yang pertama, lulusan PT yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka akan dicabut gelarnya, yaitu pada pasal 25 ayat 2. Lalu yang kedua, lulusan yang tersebut pada pasal 25 ayat 2 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Baik, penjelasan sudah selesai. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah? Dipersilahkan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menyanggah?
Mungkin belum ada ya yang ingin bertanya. Baik, bisa dialihkan ke Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak ingin menambahkan dan menyampaikan materi tentang plagiarisme dan kejujuran ini, Pak? Sudah nggak ada ya? Iya, Pak, belum ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada Kala yang sudah menyampaikan materi dan memulainya. Saya lanjutkan beberapa hal terkait dengan kejujuran ilmiah ya. Jadi di dalam dunia akademik, khususnya dalam konteks riset atau penelitian, tentu kita punya tanggung jawab yang sangat besar ya. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah menyampaikan ilmu ya, sesuai dengan fakta dan realitanya ya. Makanya kalau terjadi manipulasi dan terjadi kebohongan ilmiah, itu menjadi salah satu dosa besar yang sangat dikutuk dalam konteks akademik ilmiah. Maka di dalam meminimalisir atau untuk meminimalisir terjadinya kejahatan-kejahatan intelektual, kemudian pencurian-pencurian data, dan seterusnya, ditetapkan beberapa aturan main yang ketat ya. Salah satunya adalah dengan melarang terjadinya apa yang disebut dengan plagiasi atau plagiarisme, penjiplakan terhadap karya orang lain itu. Dan itu ada aturan legal formalnya baik dari pemerintah maupun nanti akan di breakdown dalam aturan-aturan internal kampus masing-masing. Pada aspek legal formal yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya kita mengenal Undang-Undang 20/2003 mengenai Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional. Di situ ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejujuran ilmiah, termasuk pelarangan plagiarisme dan sanksi-sanksinya. Juga ada undang-undang lain mengenai undang-undang hak cipta ya. Dan yang secara operasional dalam konteks perguruan tinggi itu ada Permendikbud 17 tahun 2010 yang mengatur tentang pelarangan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Nah, aturan ini kemudian nanti di breakdown ya secara operasional oleh masing-masing kampus melalui beberapa aturan rektor biasanya. Ada pedoman akademik yang harus diikuti, kemudian ada etika akademik, ada pedoman penulisan karya ilmiah, dan hal-hal lain yang lebih teknis biasanya akan dituangkan dalam SK rektor. Di IKI juga ada ya, apa yang tadi saya sampaikan, dan mungkin Anda semua juga sudah memiliki file-file edaran maupun SK dari pimpinan perguruan tinggi kita. Nah, oleh karena itu yang perlu saya garis bawahi terkait dengan salah satu bentuk yang sering terjadi dalam konteks dunia riset akademik itu adalah plagiasi atau plagiarisme. Nah, apa itu plagiasi atau plagiarisme? Itu tadi sudah disampaikan ya. Tapi saya pertegas kembali bahwa di dalam KBBI itu disebutkan yang dimaksud dengan plagiasi atau plagiarisme itu adalah pengambilan karangan baik berupa pendapat atau non pendapat ya. Ya, misalnya karangan berupa karya-karya fiksi misalnya ya. Dan yang sejenisnya ya, atau karya-karya lain ya. Misalnya musik, kemudian apalagi seni, karya-karya seni itu juga bagian dari karangan ya.
Jadi pengambilan karangan milik orang lain lalu dijadikan seolah-olah menjadi karangan atau pendapat sendiri. Itu plagiasi. Karya orang lain tapi kita aku seakan-akan menjadi karya kita. Itu plagiasi. Dalam Permendikbud 17 2010 itu lebih jelas lagi dikatakan bahwa plagiarisme itu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja, ya. Nah, untuk memperoleh nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kita tidak menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kalau disertakan, biasanya kita ngutip pendapat orang lain, karya orang lain, tapi kemudian disertakan sumber aslinya dan ditulis dalam proses kepenulisan yang tepat dan memadai, maka itu tidak masuk dalam kategori plagiasi. Makanya kita belajar tentang teknik penulisan ilmiah itu dalam rangka untuk salah satunya adalah mengetahui dan juga meminimalisir terjadinya pencontekan, copy paste, plagiasi dalam dunia akademik ilmiah. Nah, ruang lingkup plagiasi itu apa saja ya? Ada yang paling sederhana itu Anda atau plagiasi itu mengutip kata, mengutip kalimat orang lain. Tapi tidak menyebutkan identitas sumbernya. Jadi pembaca tulisan kita menyangka bahwa tulisan tersebut betul-betul dari kita, padahal hakikatnya dia ngambil dari orang lain. Kata-katanya, kalimatnya itu nyomot atau kopas dari orang lain. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebut identitas sumbernya. Jadi sumbernya tidak disebutkan. Dan ini tentu pelanggaran berat ya. Misalnya Anda mengambil gagasannya Pak Quraisy atau mengambil gagasannya Al-Farmawi misalnya tentang tafsir tematik, tetapi tidak menyertakan sumbernya. Farmawi tidak disebut, Pak Quraisy tidak disebut, ya. Jadi seakan-akan Anda sendiri yang punya gagasan. Nah, itu bentuk plagiasi juga, pencurian karya orang lain juga. Menggunakan fakta berupa data informasi milik orang lain tanpa menyebut identitas sumbernya. Jadi orang lain meneliti, ngumpulin data, nah data-data itu Anda curi, lalu Anda deskripsikan sendiri, tanpa memberikan kredit poin kepada si pengumpul fakta, ya, pengumpul data dan informasi tadi. Nah itu misalnya ada si Fulan sudah meneliti dalam penelitiannya, itu menyebutkan beberapa data penting ya, hasil riset dia sendiri si Fulan tadi. Sudah dipublish dalam satu jurnal, lalu Anda datang membaca jurnal si Fulan tadi, yang di dalamnya ada data-data, data informasi, kemudian Anda comot data informasi itu, Anda taruh dalam kertas kerja akademik Anda. Lalu tidak Anda sertakan sumber aslinya. Jadi nama si Fulan tidak sama sekali tidak disebut, buku atau tulisan jurnal si Fulan juga tidak disebut. Nah, itu juga bagian dari plagiasi ya. Jadi harusnya disebut misalnya. Misalnya tadi si Fulan katakanlah sudah meneliti As-Suyuti di dalam Al-Itqan mengenai apa itu apa namanya
misalnya tema tentang tauqifi, ya, bahwa asmaus surah, nama-nama surat itu adalah tauqifi, misalnya begitu. Dan kemudian As-Suyuti menyebutkan beberapa indikator tauqifi menurut dia. Nah, itu sudah diteliti oleh si Fulan tadi. Hasil penelitiannya lalu dipublish dalam buku atau dalam jurnal atau dalam karya ilmiah yang lain. Kemudian buku atau karya itu kan mencantumkan referensi lengkap. As-Suyuti Al-Itqan halaman sekian, juz sekian kan dijelaskan di situ, di footnote-nya ada. Kemudian Anda datang, Anda melakukan riset, lalu Anda ngambil tulisan si Fulan tadi. Ya, langsung Anda tulis saja. Ya, apa adanya, kemudian plus footnote-nya Anda tulis juga di kertas kerja Anda. Tanpa memberikan kredit poin kepada si Fulan yang sudah capek-capek meneliti dan juga menuliskannya, mempublishnya dalam buku atau jurnal tersebut. Nah, ini bagian dari lingkup plagiasi, ya. Data orang lain, tapi seakan-akan Anda klaim menjadi data Anda sendiri. Nah, kalau mau jujur, dikatakan antara lain dengan redaksi, misalnya As-Suyuti, menurut pendapat As-Suyuti, sebagaimana disebutkan si Fulan. Nah, jadi harus Anda sebut Fulannya. Itu namanya kejujuran ilmiah. Sebagaimana disebut si Fulan, bahwa tauqifi adalah bla 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 bla. Footnote pertama Anda tulis Fulan. Si Fulan, judul karyanya, ya, halamannya berapa, penerbit dan halamannya berapa. Baru ditambahi lihat juga As-Suyuti, ya, karena si Fulan ngambil As-Suyuti, jadi boleh Anda tambahkan lihat selengkapnya atau lihat juga As-Suyuti. Nah, pembaca akan paham bahwa oh, Anda merujuk tulisan ini dari si Fulan, tidak langsung dari Suyuti. Nah, gitu deh. Dari mana taunya? Dari redaksi yang tadi di atas sudah ditulis oleh Anda sebagai pengutip. Menurut As-Suyuti, sebagaimana disebutkan si Fulan atau sebagaimana dalam si Fulan, nama Fulannya Anda sebutkan. Nah, baru isi pendapatnya Suyuti yang Anda kutip dari si Fulan tadi. Itu kalau itu jujur dan itu tidak masuk plagiasi. Yang masuk plagiasi nomor 3 itu kan Anda menyomot datanya si Fulan, tapi si Fulan tidak Anda sebut namanya secara baik dan benar. Itu masuk plagiasi bentuk ketiga. Menggunakan tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, ini sering terjadi. Anda gunakan karya orang lain untuk kepentingan sendiri. Ya, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Tapi sering terjadi kasus-kasus seperti ini. Karena kepepet, mau presentasi, lalu browsing di Google, Mbah, saya tanya tentang tema nasih mansuh, Mbah. Mbah Google menjawab, oh ini ada tulisannya si Fulan. Dan Anda download, lalu Anda kopas dalam kertas kerja Anda, nama Fulan Anda delete, Anda ganti dengan nama Anda. Ya. Atau misalnya nama Fulan Anda delete tanpa mengganti nama Anda, tapi kemudian makalah itu Anda pakai untuk presentasi. Ya, itu juga bagian dari bentuk-bentuk ruang plagiasi. Ya. Yang kelima, melakukan parafrase. Parafrase itu Anda mengambil gagasan atau ide orang lain, tapi Anda ungkapkan dengan redaksi Anda sendiri. Kalimatnya itu Anda susun sendiri, itu namanya parafrase. Tapi ide dan gagasannya Anda ambil dari orang lain. Ya. Jadi itu parafrase. Anda melakukan parafrase, hanya Anda tidak menyebut identitas sumbernya. Misalnya tadi Anda membaca dalam karyanya Pak Quraisy. Misalnya
membumikan Al-Quran. Lalu di situ Pak Kures menjelaskan tentang satu topik, katakanlah tentang apa, muhkam mutasyabih, atau tentang apalah di situ ya. Kemudian Anda pahami dari beberapa penjelasan Pak Kures mengenai muhkam mutasyabih itu, lalu Anda sudah dapatkan gagasan pokoknya Pak Kures, lalu Anda tulislah dalam kertas kerja Anda menggunakan redaksi kalimat sendiri. Tapi tidak ada footnote-nya. Anda tidak memberikan kredit poin kepada Pak Kures, yang dari beliau Anda mengambil ide mengenai tulisan muhkam mutasyabih tadi. Itu juga masuk kategori plagiasi pada nomor 5 ini ya. Lalu idealnya bagaimana Pak biar enggak plagiasi? Ya Anda tulis Pak Kures. Nah, kalau di kita aturannya footnote, ya Anda tulis di footnote. Jadi setelah Anda ungkapkan bla 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 bla, ya bisa disebut menurut Pak Kures bla 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 boleh seperti itu, atau langsung nasih mansuh itu begini 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 begini. Lalu titik kasih footnote. Lihat Kures Shihab membumikan Al-Quran bla 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 seterusnya. Nah, itu baru jujur. Nah, tapi kalau tidak, ya sumber tidak Anda tulis, berarti Anda melakukan kebohongan ilmiah. Kenapa? Karena idenya, pengetahuannya, gagasannya kan Anda dapatkan dari bukunya Pak Kures. Nah, gitu. Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jadi, orang lain yang menulis, membuat karya, tapi kemudian kita klaim itu karya kita. Itu juga bagian dari plagiasi ya. Contoh yang real biasanya sering terjadi pada tugas kelompok nih. 5 orang, 4 orang ditugaskan membuat makalah ilmiah. Karena jumlahnya banyak, lalu masing-masing punya kesibukan, lalu diserahkan ke 1 orang saja. Yang lainnya nempel nama. Itu juga walaupun kecil ya, tetapi itu bagian dari plagiasi. Karena apa? Mengklaim karya temannya sebagai karya dia dengan mencantumkan nama dia di situ. Ya walaupun dosennya tidak tahu, tapi kan kaitannya dengan kejujuran ya. Anda jujur nggak bahwa Anda tidak ikut berkontribusi dalam penulisan makalah? Nah, kalau ingin jujur, maka teknis pertama adalah dibagi. Misalnya makalah itu panjangnya 15 halaman. Dari 15 halaman ada 5 sub bahasan. Ya sudah, per sub dibagi rata, 1 sub untuk 1 orang misalnya. Lalu dikumpulkan dalam 1 makalah. Nah, kalau itu jujur secara ilmiah. Itu model 1. Model 2, karena 5 orang dibagi-bagi misalnya. 2 orang bagian mengumpulkan data ya, dengan mengambil referensi apakah fotokopi atau meminjam di perpus atau beli misalnya. Lalu 2 orang itu bagian menuliskannya, lalu 1 orang bagian menggandakan atau memfotokopi misalnya ya, plus biayanya misalnya. Nah, itu beberapa teknis. Kalau itu masih sah untuk dicantumkan dalam 1 tugas mata kuliah bersama, makalah bersama. Nah, itu jujur ya. Nah, itu sering dilakukan oleh mahasiswa. Yang nggak jujur itu apa? Yang tadi 5 orang dicatat, tapi yang kerja pure 1 orang. Yang nulis dia, yang nyari bahan dia, yang presentasi dia, gitu ya. Yang lain hanya numpang nama. Gitu. Nah, itu kan sama dengan menggunakan karya orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu juga nggak boleh. Nah, terjemahan orang lain diganti atas nama dia, itu juga nggak jujur ilmiah secara ilmiah. Baik. Kemudian tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme kata demi kata. Jadi persis katanya, kalimatnya itu Anda copy paste dari bukunya si fulan.
Nah, itu kalau tidak ada sumbernya, tidak ada footnote-nya, tidak ada kutipannya sama sekali, ya itu plagiasi. Yang kedua, plagiarisme sumber. Jadi Anda nulis, ngambil gagasan orang lain, tanpa memberikan pengakuan yang cukup kepada orang lain tadi. Pengakuan cukup itu maksudnya Anda tidak menyebut, misalnya kalau ngambilnya dari Pak Kures, tidak menyebut nama Pak Kures, tidak mencantumkan di footnote. Nah, itu bagian dari plagiarism of source, ya. Jadi sumber, plagiarisme sumber. Sebenarnya Anda ngutip, baca dari karyanya siapa, ya karya si Fulan, tapi si Fulan tidak Anda sebut dalam tulisan Anda, dan juga tidak Anda sertakan di footnote-nya. Itu juga bagian dari plagiarisme sumber. Lalu ada plagiarisme kepengarangan, plagiarism of authorship, ya. Itu juga sering terjadi. Yang tadi saya katakan, misalnya pakai joki. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, dan kalau ketahuan akan saya kasih sanksi, ya. Selama ini sebelum ada, ya. Jadi di sebagian kampus itu orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya lalu ingin mendapatkan karya akademik, dia sewa ghostwriter, ya. Ya, semacam joki tukang tulis, itu dibayar sekian rupiah. Tapi nanti di atas namakan dia yang sibuk tadi. Itu juga bagian dari plagiarisme kepengarangan namanya. Nah, caranya bagaimana, Pak, agar tidak terjadi? Kan senyatanya misalnya orang-orang pada sibuk tuh. Anggota DPR kok bisa lulus, kan mustahil itu. Kecuali dia membeli tulisan dari orang lain, ya, mempekerjakan orang untuk menuliskan. Maka caranya biar tidak masuk dalam plagiarisme kepengarangan, biasanya orang-orang yang sibuk itu ya tetap menyempatkan diri, ya, untuk mengikuti proses, ya. Dan gagasan utamanya harus datang dari dia. Jadi tidak pure menyerahkan kepada tim penulis, tetapi dia ikut merancang outline tulisannya, lalu memberikan sumber-sumber bacaannya kepada tim yang dia tunjuk, lalu mengoreksi hasil draft yang sudah ditulis oleh tim. Nah, kalau itu bukan plagiarisme kepengarangan, ya. Nah, sudah bisa ditolerir karena apa? Ada kontribusi dari dirinya tadi. Yang masuk plagiarisme kepengarangan itu adalah murni, sama sekali dia tidak berkontribusi, pokoknya tahu jadi gitu saja. Ya, tahu jadi, hanya sekali mungkin ketemu gitu sama timnya. Coba tuliskan saya ini, garis besarnya begini. Itu yang masih masuk plagiarisme kepengarangan. Jadi kalau mau terhindar, ya kumpulkan timnya, berikan outline-nya, gagasan besarnya apa, di tiap-tiap online itu breakdown menjadi sub-subnya, ya kan? Lalu berikan rujukannya begini-begini, draftnya Anda koreksi setiap bagian-bagiannya, coret-coret, ini salah, masukkan ini. Walaupun Anda tidak menjadi tukang ketik sendiri, tapi menyerahkan kepada tim, maka itu bisa selamat dari kategori plagiarisme kepengarangan. Nah, plagiarisme kepengarangan yang parah itu ya, contohnya ya misalnya tadi, orang lain nulis, misalnya, kemudian enak aja kita hapus nama orang lain tadi dengan nama kita. Itu paling parah, itu plagiarisme kepengarangan yang paling parah. Ya, contoh plagiarisme kepengarangan yang parah. Kenapa? Karena dia tidak jeripaya sama sekali. Hanya download, lalu namanya diganti dengan nama sendiri. Padahal itu hasil tulisan orang lain. Kalau contoh yang sebelumnya tadi kan masih mending, ya. Dia berdiskusi gitu, ya, memberikan biaya dan lain-lain. Apalagi terlibat tadi, sehingga tidak masuk dalam plagiarisme kepengarangan. Kalau yang kedua ini kenal aja enggak, buru-buru ngasih biaya untuk risetnya, memberikan arahan tidak, oh itu karya udah jadi, lalu dipublish, tinggal Anda
download lalu Anda ganti namanya. Nah, itu kejahatan sekali ya. Plagiarism of authorism ini. Yang keempat, plagiarisme karya sendiri, self plagiarism. Itu misalnya Anda sudah nulis, lalu Anda publish. Kemudian hal yang sama Anda publish lagi. Itu juga self plagiarism ya. Anda plagiasi kepada karya sendiri yang sudah dipublish sebelumnya. Nah, caranya bagaimana agar tidak termasuk self plagiarism? Caranya ya kita kutip tulisan kita yang sudah dipublish sebelumnya itu. Sebagaimana kita mengutip karya orang lain. Nah, itu baru tidak masuk self plagiarism. Tapi kalau copy paste persis judulnya, persis, pokoknya persis. Nah, hanya kita ganti sedikit saja gitu. Nah, itu ya maksudnya self plagiarism. Dalam konteks dunia mahasiswa ini sering terjadi. Misalnya mahasiswa itu dalam satu semester kan ada sekian banyak mata kuliah. Lalu ada beberapa mata kuliah yang beririsan. Mata kuliah A misalnya bicara maki madani. Di mata kuliah B ada juga menyangkut maki madani. Nah, kebetulan dia sudah presentasi buat makalah untuk maki madani di mata kuliah A. Lalu sebulan kemudian giliran dia ke mata kuliah B yang kebetulan temanya adalah maki madani. Lalu dia presentasikan lagi tulisan yang sama di mata kuliah yang B. Nah, ini self plagiarism. Walaupun itu tulisan kita, misalnya. Serius kita membuatnya. Nah, untuk menghindari dalam kasus contoh ini, caranya ya Anda jujur situ bahwa makalah yang dipresentasikan ini sebenarnya sudah pernah dipresentasikan pada mata kuliah lain, mata kuliah A pada tanggal sekian, sekian, sekian. Nah, sengaja pada mata kuliah ini ditampilkan kembali karena kesamaan tema, ya, tetapi tentu dengan sedikit penambahan dan pengurangan isi. Harus ada keterangannya begitu. Biar kita tidak masuk dalam kategori bohong, ya, tapi jujur secara ilmiah. Nah, ini harus dikenali. Bahayanya apa sih kalau kita melakukan plagiarism? Ya, tuntutan hukum nanti di bawah saya lihat. Saya perlihatkan bagaimana tuntutan hukumnya. Lalu kedua, hilangnya atribut akademik. Bisa dicabut nih. Nah, atribut akademik kita. Turunnya reputasi, orang nggak percaya lagi. Itu nyontek. Lulusnya nyontek, dapat kopas. Nggak enak kan. Nilai bisa hilang. Dicabut oleh pihak kampus. Tidak memahami ilmu atau materi yang dikaji. Ya, bagaimana mau paham, mau dia kopas dari orang lain, ya sulit untuk bisa memahami ya. Ini bahaya kenapa kita dilarang untuk plagiasi. Dan masih banyak lagi tentu ya bahayanya ya. Misalnya ya menyakiti orang lain gitu ya, karena hak orang lain kita klaim menjadi hak kita. Nah, kalau bebas plagiasi, ya tulisan yang bebas plagiasi kita juga dapat manfaat. Misalnya pertama, kita paham tentang tulisan, isi tulisan yang kita tulis. Paham kita. Karena apa? Kita tidak plagiat, kita membaca betul, menganalisa betul. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan ide orang lain untuk mendukung pikiran kita. Kita punya gagasan, nah untuk mendukung gagasan kita bisa ngutip gagasan orang lain. Nah gitu ya. Tapi kalau plagiasi, kan nggak jelas. Itu karena aslinya pikiran orang lain yang kita klaim seakan-akan menjadi pikiran kita. Nah gitu. Tapi kalau kita bebas plagiasi, berarti kita punya pendapat, lalu pendapat kita ambilkan dukungan dari orang lain. Yang ketiga, perbedaan analisa dengan orang lain. Itu kelihatan. Kalau kopas nggak kelihatan. Itu analisanya orang lain, bukan analisa kita. Kenapa sering terjadi plagiasi? Pertama, rendahnya minat baca. Ini penyakit yang luar biasa, terutama hari ini ya, di mana semua data tulisan itu sangat mudah bisa di-download dari internet.
Ya, sudah malas baca, yang nomor 2, semua data bisa ditanya ke Syekh Google. Ya sudah, malah plus-plus malasnya. Dikasih jadwal awal semester untuk membuat makalah, ya santai saja, karena dia mengandalkan Google. Ya, dia asik dengan pekerjaan yang lain misalnya. Ya. Nah, ini problemnya. Dan saya sering mengingatkan mahasiswa ya, agar serius di dalam membaca, karena membaca itu ya mengasah kepala dan otak kita ya, agar dia semakin tajam, tidak tumpul. Kalau kopas itu menjadikan kepala ini tumpul ya, nggak berfungsi. Nah, gara-gara minat bacanya rendah, malas, ya menganalisa juga nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Ya jalan pintas, kopas, plagiasi, ya, jiplak. Kurang memahami materi yang dia tulis, juga kurang paham ya teknis penulisan. Bagaimana mengutip, bagaimana membuat parafrase. Kalau nggak paham itu semua, jatuhnya akan plagiasi. Ya, nulis tentang Maki Madani. Apa sih Maki Madani? Karena malas baca, akhirnya dia nggak paham tentang Maki Madani. Karena nggak mau baca. Udah nggak paham tentang materi, lalu teknik menulisnya juga nggak bisa. Ngutip yang bagus bagaimana, parafrase bagaimana, nggak bisa. Ya sudah, akhirnya kopas. Nah, itu penyebabnya. Yang ketiga, ya dosennya nggak perhatian tentang persoalan plagiarisme. Maka mahasiswa kadang-kadang memanfaatkan kelemahan dosennya. Ya harusnya nggak boleh. Ya. Kalaupun dosennya nggak perhatian, mahasiswanya harus aware, perhatian dong. Nah, harus perhatian. Wah, dosen saya nggak perhatian tentang plagiarisme. Saya sudah belajar tentang teknik kepenulisan dulu. Ya sudah. Berarti saya harus mawas diri agar tidak terjerembab pada plagiarisme. Ya, begitu. Bukan sebaliknya. Paling nggak dibaca nih sama dosen saya, biarin aja dah. Saya kopas-kopas aja dah. Nah, kalau itu Anda sedang masuk ke dalam jurang kehancuran, memasukkan diri sendiri. Karena kalau ketahuan, itu bahayanya luar biasa. Ya. Yang keempat, terbatasnya waktu. Jadi sudah deadline. Kurang seminggu, waktu penutupan ujian skripsi. Anda belum selesai, ya sudah. Ilmu kepepet keluar apa? Kopas, tempel sini, tempel situ. Akhirnya nggak nyambung antar satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itu sebabnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, ini beberapa penyebabnya. Jadi tolong diperhatikan betul ya. Jadi mahasiswa itu tidak boleh dia harus membaca, nggak boleh. Hanya santuy saja ya. Yang kedua, harus paham tentang materi yang dia tulis, plus teknis kepenulisannya. Makanya kita belajar metodologi antara lain untuk memahami teknik penulisan, memahami metode analisa dan seterusnya. Ya kan? Nah, soal yang nomor 3, apakah dosen perhatian atau tidak, yaitu nanti rezeki-rezekian Anda ya. Anda dapat dosen yang perhatian, sangat aware dengan mahasiswanya. Ada yang tidak sama sekali, yaitu soal ada unsur nasibnya juga kalau itu. Tapi intinya Anda sudah mengerti tentang hal-hal terkait dengan plagiarisme, kejujuran ilmiah, maka harus sadar sejak sekarang. Nah, kalau dapat kebetulan nanti dospem yang kurang aware dengan dunia tulis-menulis, ya Anda sudah tahu ilmunya sehingga mawas diri, jangan sampai terjerembab masuk ke situ. Dan cicil ya, nulis itu menyicil dari sekarang, jangan mepet-mepet, kurang sebulan, kurang seminggu, baru mabuk kepayang gitu ya, nyari data.
Tidak mungkin orang nulis itu kan butuh konsentrasi, butuh ngumpulin data, informasi. Dan itu tidak bisa bem salah bem, abragadabra. Nggak kayak main sulapnya Aladin gitu. Yang hanya memanggil jin. Jin apa itu dalam kota ajaibnya, cangkir ajaib. Tidak bisa begitu. Tapi harus dikumpulkan datanya, diverifikasi, lalu dianalisa. Dan itu butuh waktu. Nah, jadi kalau ada orang riset hanya seminggu selesai, itu sebenarnya dosen sudah paham kalau ini adalah plagiasi, copy paste. Ditanya juga paling AO aja, nggak bisa jawab. Nah, saya harapkan nanti kawan-kawan tidak melakukan hal seperti itu. Jadi di ujung nanti tidak ada alasan lagi. Pak, waktunya mepet loh. Kan dari semester 1 udah dia kasih bekal gitu ya. Dari semester 6, semester 7 udah dikasih bekalnya. Kenapa semester 8 masih mepet-mepet nulisnya? Nah, jadi sebenarnya secara sistemik dan terstruktur sudah diberikan mata kuliah yang sudah diukur penjenjangannya untuk mempersiapkan proses riset yang baik, penulisan yang baik. Nah, ini yang tadi saya sebut, sanksinya itu berat ya. Dalam Undang-Undang Sisdiknas ini salah nulis Sisidiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi Undang-Undang 20 tahun 23, pasal 70, kalau Anda lihat, ada download ya. Dikatakan di situ, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Coba ada pidananya 2 tahun dan perdatanya denda 200 juta. Ya, jadi perhatikan sanksinya tidak ringan. Jikalau si fulan yang diplagiasi itu tidak terima lantas melaporkan ke meja hijau. Terjadi persidangan lalu dia minta agar jaksa penuntut umum menuntut sanksi maksimal. Sanksi maksimalnya ini 2 tahun penjara, 200 juta. Nah, gitu ya. Yang kedua, dalam Permendikbud 1710 itu disebutkan. Jadi tata urutan sanksi bagi pelaku plagiarisme itu diapakan? Pertama, ditegur secara lisan. Sudah ditegur, dikasih tahu, dinasehati, ya, masih terus, maka dikasih peringatan tertulis, kasih surat cinta. Dari dekannya nggak mempan, dari rektor dikasih surat cinta. Nggak mempan juga, masih kopas-kopas saja plagiasi. Bisa ditunda pemberian sebagian haknya. Misalnya Anda punya hak untuk mendapatkan surat keterangan mahasiswa aktif, yang berprestasi atau yang tahfidz, berhak mengajukan beasiswa, semua ditutup, tidak dilayani misalnya. Itu juga bagian dari sanksi. Kampus berhak memberikan itu berdasarkan Permendikbud ini. Pembatalan nilai, misalnya nilai sudah dipublish di Siakat, nilai mata kuliah A, nilainya A. Dalam perjalanan setengah semester kemudian terungkap bahwa Anda melakukan plagiarisme. Dosen mengetahui lalu dia mencabut nilainya, boleh itu. Dibatalkan nilainya menjadi 0. Kenapa? Karena terbukti secara sah dan meyakinkan Anda melakukan plagiarisme. Memberhentikan dengan hormat sebagai status sebagai mahasiswa. Kalau sangat parah tingkat plagiarismenya, sudah lisan sudah disampaikan, tertulis sudah disampaikan, dan seterusnya sudah disampaikan jalur-jalurnya, ternyata masih terus melakukan plagiarisme dan merusak nama baik kampus, bisa jadi Anda diberhentikan. Misalnya begitu ya. Jadi bisa berhenti hormat maupun tidak hormat, tergantung tingkat berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Lalu yang ketujuh, pembatalan ijazah dan gelar akademik. Kalau sudah lulus, sudah
sudah diujikan, dinyatakan lulus, apalagi sudah diwisuda, lalu beberapa bulan atau setahun setelah itu ada orang komplain bahwa ini si Fulan, si Fulana menduplikasi karya saya Pak, dan itu 75% misalnya begitu ya. Baru ketahuan setelah lulus misalnya begitu. Nah, lalu disidang karena yang menuntut ini katakanlah getol, ya, tidak terima, tidak mau dimediasi untuk damai, ya sudah, bisa jadi ya dibawa ke pengadilan, putusan hukum sudah keluar, sudah ingkrah, Anda bisa dikeluarkan dan dicabut gelar akademiknya. Ijazahnya dinyatakan tidak sah, lalu gelar SAG Anda juga otomatis tidak sah. Nah, itu mengerikan. Agar tidak terjadi seperti itu, maka ya harus dihindari betul plagiarisme. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk menghindari dan meminimalisir? Pertama ya sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang 19 2002, lalu Undang-Undang Sisdiknas 2023, Permendikbud 17 2010. Itu disosialisasi. Bentuk sosialisasinya ya kita belajar seperti ini, bagian dari sosialisasi. Nanti Anda download ini aturan-aturan ini, Anda baca detail-detail aturannya bagaimana. Permendiknas ini jelas sekali, nomor 17 2010 itu sudah dijelaskan berbagai hal teknisnya. Yang kedua, karya mahasiswa tadi sudah disampaikan, itu harus dilampiri surat pernyataan keaslian. Makanya kalau Anda baca di dalam karya kakak-kakak kelas itu yang dipublish, di bagian-bagian awal ya itu ada pernyataan penulis yang inti isinya adalah menyatakan bahwa karya ini asli, disusun oleh penulis, ya tidak ada plagiarisme kecuali kutipan-kutipan yang sudah disertakan rujukan dan referensinya secara memadai. Lalu materai 10.000 di bawahnya. Jadi materai 10.000 tanda tangan Anda itu berkekuatan hukum dan mengikat. Kalau ke depan misalnya ada orang tidak terima, maka yang bisa dituntut hanya Anda. Kampus tidak bisa dituntut. Karena apa? Anda sudah menyatakan keaslian dan keabsahan riset tersebut. Nah, harus ada itunya ya. Kemudian mengunggah semua karya ke repositori, ya, ke website. Ya, kita alhamdulillah sudah diunggah ya karya-karya. Jadi karya Anda pun nanti ketika sudah selesai akan diunggah ya di repositori kampus IIKI. Sehingga bisa terdeteksi apakah betul ini murni karya Anda ataukah hasil plagiarisme. Lalu bisa menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme, pakai Turnitin, pakai Wikopify dan sebagainya, banyak beberapa alternatif aplikasi ya. Tetapi yang diberlakukan di kampus kita adalah cek Turnitin. Jadi pakai aplikasi Turnitin. Kampus hanya memberikan 1 kali pelayanan ya. Jadi nanti ketika Anda mau ujian skripsi, syaratnya harus melampirkan hasil cek plagiarisme melalui Turnitin. Nah, maka Anda cek di perpustakaan. Satu mahasiswa hanya 1 kali cek. 1 kali cek, lalu ternyata similarity-nya itu 50%. Pasti tidak boleh ujian. Karena maksimum dalam edaran rektor yang lama itu hanya 35% similarity. 35% similarity. Seingat saya ya, kalau 35 untuk S1, similarity-nya ditolerir maksimal 35, berarti yang murni itu adalah 65. 65% itu minimal harus terbebas dari unsur copy paste, unsur plagiasi. Tapi pengalaman mahasiswa FUD tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun yang lalu, itu similarity-nya alhamdulillah semuanya rata-rata di bawah 20%, jadi bagus ya kakak kelas Anda. Jadi sudah dicek di bawah 20%, ada 15, 17 ya. Nah, saya harapkan di angkatan Anda nanti ya
similarity-nya di bawah 10% lah, biar lebih keren dari kakak kelas itu. Nah, Pak, kalau hanya sekali perpus memberikan pelayanan, tiba-tiba masih 60% similarity, bagaimana Pak? Cek selanjutnya. Ya, Anda patungan ya dengan kawan-kawan, murah itu bisa dibeli di TO, toko online, di Tokopedia, di Shopee, atau di mana-mana, beli Turnitin ya. Itu 1 bulan masa berlakunya, bisa dipakai rame-rame. Tapi nanti teknisnya harus Anda pelajari. Jadi di antara teknis yang penting diperhatikan, ketika Anda ngecek sendiri di Turnitin yang sudah Anda beli tadi itu, pastikan setelah selesai kan dapat resultnya ya, laporan hasil akhirnya. Berapa persen originalitas tulisan Anda dan berapa persen similaritasnya. Nanti dalam bentuk PDF, ya itu hasil laporan terakhir itu yang Anda save as, Anda simpan. Lalu file yang sudah Anda upload tadi, sebelum logout pastikan sudah Anda delete. Sudah di-delete ya. Sudah di-delete sehingga ketika nanti mau melakukan cek plagiarisme yang kedua, file Anda tadi dalam aplikasi Turnitin yang pertama tadi sudah tidak ada. Ya. Karena kalau masih Anda tinggal di situ, lalu yang kedua Anda cek plagiarisme lagi, maka pasti similaritasnya akan sangat tinggi. Ya. Karena file sebelumnya sudah tersimpan di situ. Nah, jadi gitu. Jadi sekali cek Turnitin dapat hasil akhirnya, berapa persen similaritas, berapa persen originalitasnya, file kerja Anda harus Anda delete dari situ. Pastikan sudah di-delete baru logout. Kalau lupa ya Anda login lagi, Anda delete. Intinya harus di-delete ya filenya. Selanjutnya menggunakan aplikasi seperti Zotero, Mendeley, dan lain-lainnya ya dalam rangka pengutipan secara otomatis ya, buat daftar pustaka itu. Yang populer sih selain yang sering dipakai ya itu Mendeley ya. Anda download di websitenya Mendeley, itu versi yang terbaru, itu versi 07 ya. Nah, itu online. Jadi enak nanti cara mensitasi itu apa? Pengutipan. Jadi Anda ngutip ke Pak Kures apa, sepanjang judul karyanya itu sudah Anda masukkan di dalam aplikasi Mendeley itu, maka tinggal mensitasi, nanti otomatis akan terbaca di dalam apa itu kertas kerja Anda. Nah, secara teknis kalau tadi kan non teknis ya. Secara teknis ya, itu Anda membuat parafrase. Parafrase tadi saya katakan, parafrase itu mengungkap ide orang lain dengan redaksi Anda sendiri, itu parafrase. Anda baca bukunya Pak Kures, berarti kan gagasannya Pak Kures. Nah, karena gagasannya dapat dari Pak Kures, lalu Anda nukil, Anda tulis sendiri dengan redaksi Anda sendiri. Itu parafrase. Apakah kalau di parafrase wajib footnote, Pak? Tetap harus ada referensinya karena gagasannya kan dari Pak Kures, bukan dari kita sendiri. Walaupun redaksinya kalau dibandingkan tulisan Anda dengan tulisan yang ada di Pak Kures, pasti berbeda redaksionalnya. Kenapa? Karena Anda sudah membuat redaksi sendiri. Itu namanya parafrase. Tapi kalau redaksinya sama persis, apa yang ada dalam kitab, katakanlah Membumikan Al-Quran, dengan kertas kerja Anda sama persis, kata, kalimat, paragraf sama persis, itu bukan parafrase namanya, itu copy paste. Copy paste yang dalam jumlah banyak, ada aturannya ya, mungkin minggu depan akan saya terangkan itu teknis-teknisnya secara singkat ya. Kalau dalam jumlah banyak, kendati pun diberikan footnote, itu ya tetap masuk plagiasi. Misalnya 10 halaman,
Anda ketik semua 10 halaman. Walaupun setiap halamannya Anda kasih footnote, ya karena copy paste kata per kata, kalimat per kalimat, sampai 6-10 halaman, yaitu plagiasi juga. Nah, gitu ya. Jadi caranya harus dikombinasi nanti cara ngutipnya itu ya. Dari Pak Kures, lalu dari buku yang lain, tapi temanya harus sama, lalu Anda olah. Jadi 5 buku Anda olah dengan bahasa Anda sendiri, ya itu baru parafrase. Membuat kutipan ya, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, nanti ada teknisnya di pertemuan yang akan datang. Membuat note taking ya, membuat catatan. Note taking itu dulu dipakai karena belum ada laptop biasanya. Kita jalan ke perpus atau ke toko buku baca-baca, oh ini kok relevan dengan riset saya, udah dicatat. Ya. Kalimat intinya, gagasannya apa, ini si Fulan mengatakan, di buku apa, halaman berapa, kita catat. Itu namanya note taking ya. Nanti bahasanya kita kembangkan sendiri juga. Ketika sudah sampai ke, dulu ada warnet ya, warung internet atau rental komputer dulu. Nah, kalau sekarang kan setiap mahasiswa sudah dibekali laptop ya, jadi sepertinya yang note taking ini sudah jarang dipakai ya. Kecuali beberapa saja ya, ketika jalan kemana kebetulan dapat data, tidak bawa laptop, ya itu pakai note taking ya. Oke, ya, parafrase minggu depan mungkin saya jelaskan. Nah, ini note taking tadi mencatat informasi dengan bahasa sendiri, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang satu topik. Ya, tadi sudah saya contohkan, perpustakaan, ke toko buku, lalu Anda bikin catatan, itu ya bagian dari note taking ya. Membuatnya bagaimana, ya Anda baca materinya, tulis kata kunci, ya namanya lagi main ke misalnya ke toko buku ya, Gramedia atau apa, lagi baca-baca, menarik, waktu kita nggak lama, tapi sayang nih kalau nggak saya tulis. Anda bawa kertas, Anda tulis. Dulu kertas manual, sekarang ada HP, ya sudah. Mungkin difoto kalau boleh oleh petugasnya, kalau nggak boleh ya Anda catat di notebook atau di note HP itu. Jadi gagasan intinya apa? Jangan lupa menandai sumbernya ya, dan secara lengkap ya. Bukunya apa, penulisnya siapa, terbit tahun berapa, penerbitnya apa, halaman berapa, jangan lupa harus disertakan. Ya, jangan bikin note taking tapi nggak lengkap, nanti pulang bingung, tadi bukunya apa ya, lupa. Ya itu mah percuma, nggak bisa dipakai ya. Kata kuncinya udah Anda dapatkan, gagasannya udah Anda dapatkan, tapi teknis sumber rujukannya tidak Anda tulis lengkap. Hilang, sampai rumah juga nggak bisa dikutip nanti ya, nggak bisa dijadikan kutipan karena tidak lengkap datanya kan. Nah itu juga dua-duanya harus diperhatikan. Gagasan utamanya, kata kunci Anda tulis, lalu secara teknis, judul buku, nama pengarangnya, jilidnya jika ada, halamannya, penerbit, tahun, itu juga harus ditulis. Ini beberapa situs-situs gratisan ya untuk ngecek plagiasi. Apakah betul draft tulisan saya ini original atau tidak? Berapa persen nih originalitasnya? Berapa persen similarity-nya? Anda masuk misalnya ke www.duplichecker.com. Lalu di situ ada toolbar-nya situ, kotak gitu. Langsung aja masukkan misalnya satu bab 1 yang Anda tulis dari naskah Anda, lalu copy paste di situ. Nah, Anda paste di situ, lalu Anda di situ ada kliknya nanti di bawah. Nanti setelah Anda klik, nanti kemudian akan membaca. Sistem ini akan membaca, lalu akan memberikan laporan. Oh, similaritasnya sekian. Oh, originalitasnya sekian persen. Nah,
karena ini website gratisan ya kadang bisa, kadang nggak bisa, kadang trial error. Dan tingkat akurasinya tentu tidak seakurat yang berbayar ya. Turnitin itu kan berbayar. Jadi kalau Turnitin jauh lebih dahsyat tingkat akurasi pembacaannya. Kalau yang ini ya ala kadarnya. Oke, itu ya. Jadi saya harapkan tidak ada karya ilmiah, terutama nanti yang terkait dengan tugas akhir skripsi yang ada unsur ketidakjujurannya ya. Jangan ada plagiarismenya. Sehingga perlu diperhatikan sejak dini, sejak hari ini, dan juga draft, saya ingatkan draft tugas proposalnya harus mulai dicicil ya, karena ini sudah ujung-ujung semester kan, habis ini kita mau semesteran dan tentu akan saya tagih, jangan menggunakan ilmu kepepet ya, mau ilmu kepepet nanti copy paste Anda ke tulisan orang lain. Ya walaupun misalnya saya tidak bisa mendeteksi satu persatu, tapi kejujuran ilmiah harus sudah ada dalam diri Anda masing-masing ya itu. Paling Pauline nggak dibaca satu. Saya baca sih, tetapi kan paling saya sampling gitu ya. Satu, dua, atau berapa orang yang ini copy paste dari mana gitu ya. Tapi jangan mengandalkan ketidakberdayaan dosennya. Maksud saya itu saya ingin memantapkan bahwa Anda semua jujur dalam konteks menjalankan tugas akademik, termasuk menulis tugas-tugas ilmiah. Harus jujur, dan itu dari dalam diri masing-masing. Ya. Seperti jujurnya Anda hari ini puasa. Mau ada atau nggak ada orang, kan nggak pernah minum, nggak pernah makan. Ya. Jadi kira-kira nulis itu nanti saya harus jujur, artinya jujur ya aturan pengutipan, parafrase diperhatikan sehingga tidak masuk dalam kategori plagiarisme tadi. Nah itu ya penjelasan tambahan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik mengenai materi hari ini. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya penasaran mengenai yang nanti dosen pembimbing itu. Nanti kita apakah dapat dari fakultas yang nentuin atau kita milih sendiri ya, Pak? Terus itu biasanya kapan ya dapat dosen pembimbing? Gimana? Itu dosen pembimbing, Pak. Suara saya kecil ya? Ya. Saya mungkin ini. Dosen pembimbing, dospem ya? Ya, betul, Pak. Kalau untuk dospem skripsi, nanti ketika sudah lulus semester 7 mata kuliah, sempro. Sempronya udah lulus nih, ya dapat nilai, lalu Anda mengajukan ke prodi, judul skripsi nanti akan di SK-kan siapa-siapa pembimbingnya, begitu. Nah, kalau sekarang itu kan ada dosen pembimbing akademik ya, mungkin itu yang bisa diajak komunikasi untuk sekarang karena belum ada dospem. Dospem itu kan harus fix proposalnya ya, baru di SK-kan. Kalau sekarang yang sudah ada itu dosen pembimbing akademik, dosen PA ya. Pembimbing akademik ya, kalau mau konsultasi sementara melalui itu. Kalau dosen PA-nya juga sulit untuk memberikan masukan, ya Anda beristihad sendiri, tanya, diskusi sama kawan-kawan, kakak kelas, ya, dan dosen-dosen lain yang memungkinkan. Kalau dibutuhkan untuk curhat akademik. Kalau dospemnya nanti. Ya. Tapi biasanya dospem itu kita yang milih atau nanti ditentukan, Pak? Untuk dospem itu setiap mahasiswa nanti mengajukan ya 2 nama begitu. Lalu pihak fakultas akan merapatkan dari nama-nama yang diajukan itu,
dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk salah satunya yang biasanya kita perhatikan adalah kesesuaian bidang ilmu ya. Misalnya tema yang Anda angkat ini, lalu dosen yang Anda usulkan dari 2 nama itu, wah kok nggak cocok keilmuannya, bisa jadi di luar dosen yang Anda minta gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya ya 2 nama itu biasanya kita tetapkan 1 di antara yang sudah diusulkan dengan catatan ya tadi memenuhi kepakaran keilmuan dosen yang bersangkutan. Yang kedua, pembatasan kuota, karena setiap dosen kan dibatasi kuota pembimbingan. Kalau sudah kredit, misalnya diambil oleh angkatan-angkatan awal, kan biasanya ada yang awal sudah mengajukan ya, akhir semester 7 karena sudah lulus, dia langsung cepat-cepat inisiatif. Nah, itu bisa agak longgar memilihnya. Gitu ya. Tapi kalau udah di tengah-tengah, misalnya dosen A, ya sudah penuh kuotanya, tidak mungkin lagi, ya sudah, walaupun namanya Anda usulkan dan bidang ilmunya matching dengan dosen tersebut, bidang ilmu yang Anda kaji matching, tapi karena kuotanya sudah habis, ya tidak bisa di SK-kan ke dosen yang Anda minta. Kita alihkan ke dosen lain. Karena kalau numpuk di satu dosen, nanti kasihan juga ya. Ada kebijakan seperti itu gambarannya. Oke. Ada lagi? Cukupkah? Pak, satu lagi. Ini ada dari temen nanya tentang KKL sih Pak. Nanti kira-kira kita KKL-nya apa offline atau online ya Pak? Atau ada info apa? KKL ini semester tuh berapa ya? 7, 6 ya? Iya. Kayaknya sih sudah offline ya semester depan itu. Ba'dal itu sepertinya sudah offline kita. Ini dosen-dosen juga sudah mulai masuk ya, walaupun masih di jadwal karena kondisi pandeminya alhamdulillah sudah hilang lah. Jadi kemungkinan besar akan offline ya. Tapi kalau KKL kan nanti ada kaitannya juga dengan lembaga pengabdian ya. Nanti bagaimana hasil rapat nanti akan diumumkan apakah offline atau online. Tapi bayangan saya sih melihat kondisi perkembangan terkini ya offline. Jadi yang di Turki harus pulang itu. Nggak bisa KKL di Turki. Ada, ya Pak, siap. Iya. Bapak, saya mau nanya. Iya. Biasanya tuh kalau semester 7 sempronya itu dia berapa Bapak? Ya sempro aja yang Anda ketik hari ini itu aja yang disemprokan nanti. Nanti menjadi bab pertama aja. Ketika menjadi skripsi ya hanya di bab 1. Menjadi gitu. 1 bab. Ya sekitar 15 sampai maksimal 20-an halaman kan bab 1 itu. Kurang lebih ya. Kalau di halaman kan. Ya itu yang disemprokan ya yang itu. Yang tugas semester ini kan ada tugas bikin proposal. Nah, tugas ini kita matangkan di sempro itu biasanya. Oh gitu. Berarti tugas ini dimatangkan untuk semester selanjutnya gitu ya Pak? Semester depan kan semester 7. Iya, di semester 7. Maksudnya dimatangkan itu didiskusikan di kelas ya. Dikritisi oleh kawan-kawan, oleh dosen pengampu begitu ya. Nah, tapi untuk kepentingan yang mata kuliah ini itu sifatnya ya tambahan ya. Kenapa harus dipaksa ada produk draft proposalnya ya agar ketika di semester 7
memasuki mata kuliah Sempro tidak dari nol sama sekali gitu. Sudah ada gambaran draft proposal sebelumnya. Nah, apakah proposal yang Anda draft di semester ini lantas nanti disemprokan, lantas jadi diteruskan? Belum tentu. Dalam banyak kasus ya ada yang bisa diteruskan karena bagus dan ada novelty-nya. Tapi banyak juga yang tidak bisa diteruskan ya karena plagiasi, karena sudah sering diteliti, karena macam-macam ya sebabnya. Karena teknik penulisannya nggak bagus dan lain-lain, nah, maka diganti dengan tema lain dan seterusnya. Nah, itu kan nanti analisanya di semester 7 saat Sempro ya. Oke? Iya, baik, Pak. Iya. Visual akhar. Ada pertanyaan lain? Apa cukup? Makan siang? Puasa semua ya? Insya Allah, Pak. Puasa semua, insya Allah. Enggak ada yang haid, enggak. Oke, ya yang penting puasa. Oke, kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang dan saya selalu ingatkan agar segera nyicil nulis tugas proposalnya biar tidak mepet-mepet ya. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bapak. Bapak.